Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Dwi Renarso dengan NIM 2201030003 dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Topik kali ini adalah pengujian perangkat lunak sistem bengkel. Yang pertama, apa itu metode pengujian? Pada pengujian perangkat lunak kali ini, metode yang dipakai ada dua, yaitu white box dan black box. Untuk white box, memastikan bahwa kode di dalam perangkat lunak bebas dari kesalahan. Sedangkan black box, memastikan apakah perangkat lunak berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kombinasi keduanya menghasilkan pengujian yang lebih lengkap. Yang kedua, bagaimana proses penerapannya? Penerapan prosesnya, yang pertama, test case pengujian login. Identifikasi komponen yang akan diuji pada tahap ini dengan menetapkan terlebih dahulu bagian mana saja yang menjadi fokus pengujian. Lalu dibuatkan flowchart untuk proses pengujiannya. Di sini ada halaman login. Yang pertama, buka halaman login, lalu masukkan username, password, pilih login sebagai apa, lalu klik. Di sini ada proses validasi data, ada yang valid dan tidak valid. Plot semua kemungkinan jalan program. Identifikasi kemungkinan arah jalan program, yaitu ada dua, berhasil dan tidak. Untuk yang berhasil ada di poin 1, 2, 3, 4, yaitu buka halaman login, lalu masukkan username, password, pilih login sebagai apa, lalu klik masuk. Nah, ini ada proses validasi datanya. Jika login berhasil akan direct ke dashboard. Jika gagal login, yaitu ada 1, 2, 3, 5. Yang pertama, buka halaman login, masukkan username, password, pilih login sebagai apa, lalu klik masuk. Jika tidak valid, login gagal, notifikasi kesalahan kan akan muncul atau tampil, akan diarahkan kembali untuk memasukkan username, password, dan pilih login sebagai apa. Ini langsung saja kita tes di bagian login. Ini saya akan mencoba jika salah atau tidak valid ya. Pertama, kita masuk sebagai admin, lalu passwordnya di sini kita asal aja, lalu admin, lalu kita masuk. Nah, ini tertera ada notifikasi maaf, nama pengguna atau password salah. Nah, ini jika salah kita diarahkan untuk menulis username dan password dengan benar. Kali ini kita masuk lagi sebagai admin, lalu klik masuk, proses validasi data, dan ini sudah tampil halaman berandanya. Nah, ini untuk tampilan dari codingannya. Untuk di bagian halaman login, dari hasil test case pengujian login, kita mendapatkan hasil bahwa berhasil login ke dalam sistem bengkel. Selanjutnya kita akan test case kedua, pengujian supplier. Identifikasi komponen yang akan diuji pada tahap ini dengan menetapkan terlebih dahulu bagian mana saja yang menjadi fokus pengujian, lalu dibuatkan flowchart untuk proses pengujiannya. Di sini ada yang pertama, mulai, buka halaman data supplier. Sini ada 3 opsi, yaitu ada opsi tambah, edit, atau hapus, lalu selesai. Plot semua kemungkinan jalan program, yaitu ada 3. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4. Yang kedua ada 1, 2, 5, 4. Yang ketiga 1, 2, 6, 4. Untuk yang 1, 2, 3, 4 itu untuk menambah. Itu buka halaman data supplier, lalu pilih opsi tambah, lalu kita isi dan simpan. Setelah itu selesai. Untuk yang pilihan kedua itu kita dapat mengedit, yaitu
buka halaman supplier, pilih opsi edit, lalu kita ingin merubah, setelah itu kita menyimpan datanya, terus selesai. Yang ketiga itu untuk menghapus, yaitu buka halaman data supplier, lalu pilih opsi untuk menghapus, lalu ada tulisan hapus, lalu kita konfirmasi, setelah itu selesai. Langsung saja kita uji. Langsung saja kita uji di bagian supplier. Di sini yang pertama ini ada 1, 2, 3 yang kemungkinan pertama. Jadi yang pertama buka halaman data supplier, lalu kita pilih opsi. Nah, ini kita buka dulu. Data supplier kita buka. Nah, di sini kita dapat tambah, edit atau hapus seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama kita akan menambah dulu. Nah, di sini kita akan menambahkan supplier, misalnya supplier kita tambah supplier Kampas Rem dengan nomor telepon. Nah, ini kita masukkan alamatnya. Jika sudah, kita simpan. Nah, simpan atau selesai. Kalau ada notifikasi, oke. Nah, di sini sudah ada ya supplier Kampas Rem. Yang selanjutnya kita coba kemungkinan arah program yang kedua, yaitu edit. Nah, di sini kita dapat mengedit. Edit misalnya kita ganti untuk nomor telepon menjadi. Nah, jika sudah, kita pencet upgrade atau selesai. Nah, di sini nomor teleponnya sudah berubah. Yang selanjutnya kita akan coba untuk menghapus kemungkinan arah program yang terakhir, yaitu kita klik hapus. Nah, sini ada pemberitahuan, apa Anda yakin akan menghapus supplier Kampas Rem? Lalu jika oke, kita klik. Nah, akan tampil seperti ini ya. Sudah terhapus jika berhasil. Jadi hasil dari tampilan data supplier yang sudah dijelaskan tadi berhasil, kita dapat menambah, mengedit, atau menghapus pada bagian data supplier. Nah, di sini untuk codingannya kita dapat mengedit, menghapus, menambah, dan upgrade. Selanjutnya, test case yang ketiga, pengujian data kasir. Identifikasi komponen yang akan diuji pada tahap ini dengan menetapkan terlebih dahulu bagian mana yang menjadi fokus pengujian, lalu dibuatkan flowchart untuk proses pengujiannya. Di sini ada login sebagai admin, seperti yang tadi, terus ada navigasi ke data kasir, tampilan data kasir, daftar kasir, lalu di sini juga ada pilihan aksi, yaitu kita dapat menambah, edit atau hapus, lalu akan diperbaharui daftar kasirnya, setelah itu selesai. Plot semua kemungkinan jalan program. Di sini ada dua kemungkinan, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu 1, 2, 3, 4, 8, 6, 7. Itu yang pertama login sebagai admin, lalu navigasi ke data kasir, tampilan daftar kasir, pilih aksi tambah atau edit, lalu akan diperbaharui daftar kasir, setelah itu selesai. Yang selanjutnya kita dapat menghapus, yaitu yang pertama login sebagai admin, navigasi ke data kasir, lalu tampilkan daftar kasir, lalu kita pilih aksi yaitu hapus, setelah itu hapus, konfirmasi.
Nah, ini akan diperbaharui daftar kasirnya lalu selesai. Oke, langsung kita uji saja, yaitu pertama buka data kasir. Nah, langsung ke data kasir. Nah, di sini kita akan menambahkan ini yang ada di kemungkinan arah jalan program yang pertama. Ini kita masukkan saja namanya lanjut masukkan nomor telepon, username. Lalu di sini kita bisa menambahkan foto. Pilih foto terlebih dahulu. Pilih foto terlebih dahulu, lalu jika sudah kita pencet open. Nah, lalu simpan atau selesai. Nah, ini berhasil, lalu kita klik OK. Nah, sini sudah bertambah ya, menjadi ada kasir 2. Selanjutnya kita bisa mengedit nomor telepon misalnya. Lalu kita pencet upgrade. Nah, di sini nomor teleponnya sudah berubah, dan langsung kita ke identifikasi kemungkinan arah jalan program yang kedua, yaitu menghapus. Sini langsung kita klik hapus saja. Nah, apakah Anda yakin akan menghapus ketika ini? Langsung OK. Nah, di sini sudah hilang ya, atau terhapus. Nah, ini untuk di bagian kasir kita pilih saja bagian mana yang ingin diedit. Jadi hasilnya yaitu berhasil untuk menambah, mengedit, atau menghapus pada bagian data kasir. Yang keempat, pengujian barang dan jasa di bagian data barang. Identifikasi komponen yang akan diuji pada tahap ini dengan menetapkan terlebih dahulu bagian mana saja yang menjadi fokus pengujian, lalu dibuatkan flowchart untuk proses pengujiannya. Yang pertama ada login sebagai admin, lalu navigasi ke menu data barang, tampilan data barang. Di sini ada 3 opsi. Yang pertama kita bisa menambah, mengedit, atau menghapus. Setelah itu kita klik simpan, lalu akan data ditampilkan di tabel. Buat semua kemungkinan jalan program. Di sini ada 3 alur identifikasi kemungkinan arah jalannya program. Yang pertama ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua ada 1, 2, 3, 9, 5, 6, 7, 8, atau 1, 2, 3, 10, 11, dan 8. Untuk yang alur pertama itu kita untuk menambahkan data barang, untuk alur yang kedua untuk mengedit barang, dan alur yang ketiga itu untuk menghapus data barang. Kita langsung saja ke alur yang pertama, masuk ke data barang, lalu tambah. Nah, di sini kita misalnya tambah ini supplier kampas rem, lalu masukkan harganya misalnya 10, terangan. Nah, kita klik simpan, lalu ada notif tambah barang berhasil, kita pencet OK. Nah, di sini sudah ada barang yang sudah kita tambahkan. Langsung kita edit, yaitu ke alur yang kedua. Nah, kita klik edit. Nah, di sini kita ubah, misalnya namanya kita ubah. Jika sudah, kita klik update. Nah, di sini namanya sudah berubah. Nah, selanjutnya kita ke alur yang ketiga, yaitu hapus. Nah, jika ingin dihapus, kita klik hapus. Jika tidak, kita batalkan. Nah, untuk stop ini kita akan next berikutnya,
akan ada di barang masuk. Ini adalah untuk tampilan edit, kita hapus, bisa menambahkan. Nah, ini di sini codingannya. Lalu kita ke tes pengujian barang dan jasa bagian barang masuk. Identifikasi komponen yang akan diuji pada tahap ini dengan menetapkan terlebih dahulu bagian mana yang menjadi fokus pengujian, lalu dibuatkan flowchart untuk proses pengujiannya. Yang pertama ada klik tambah, isi form simpan, lanjut data tersimpan, jika iya data akan muncul di tabel, jika tidak kita lanjut selesai, dan data jika tidak ingin disimpan langsung selesai saja. Setelah itu kita bisa mencari data yang sudah kita input, kita bisa mengedit atau menghapusnya. Untuk plot semua kemungkinan jalannya program, identifikasi kemungkinan arah jalan program, alurnya itu ada 3. Yang pertama, alur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau 1, 2, 3, 4, 9, 8, atau 1, 2, 3, 10, 8. Langsung tes saja ke bagian barang masuk. Nah, di sini kita yang pertama dapat menambah seperti tadi alur yang pertama. Nah, di sini kita tambah misalnya ampas rem, lalu suppliernya kita klik, tanggal sekarang atau barang masuknya, jumlahnya misalnya ada 20, keterangannya sudah, klik simpan. Nah, barang sudah tersimpan, langsung kita oke. Nah, untuk di bagian data barang yang tadi, untuk stok sudah berubah menjadi 20 seperti yang tadi kita masukkan untuk keterangan tadi yang kita tulis. Di sini ada cetak, jika ingin mencetak barang yang kita punya atau stok yang ada, tinggal klik saja cetak. Nah, ini sudah tertera. Ini untuk tampilan codingnya, di sini ada banyak, kita bisa mengedit, hapus, tambah, dan lain-lainnya. Seperti stok. Ini di sini. Jadi hasilnya yaitu berhasil menambah barang masuk di bagian pengujian barang jasa di bagian barang masuk. Selanjutnya yang ke-6, test case 6 pengujian barang dan jasa pada bagian data jasa. Identifikasi komponen yang akan diuji pada tahap ini dengan menetapkan terlebih dahulu bagian mana saja yang menjadi fokus pengujian, lalu dibuatkan flowchart untuk proses pengujiannya. Sini ada kita login sebagai admin seperti yang awal tadi, lalu ke menu barang dan jasa. Nah, kita klik bagian data jasa, lalu akan tampil daftar jasa, pilih aksi. Di sini kita ada 3 pilihan, yaitu kita bisa menambah, edit, atau hapus. Lalu kita simpan, perbaharui tabel jasa, dan selesai. Plot semua kemungkinan jalannya program, identifikasi arah jalannya program, alurnya itu ada 3. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yaitu login sebagai admin, ke menu navigasi barang jasa, lalu pilih data jasa, tampilan daftar jasa, pilih aksi, tambah jasa barang, lalu kita isi. Setelah itu simpan. Nah, akan diperbaharui tabel jasanya, lalu selesai. Lalu untuk alur yang kedua yaitu 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 8, yaitu ini untuk mengedit. Yang pertama ada kita login sebagai admin, lalu pilih menu barang dan jasa, pilih data jasa,
tampilkan daftar jasa, pilih aksi, edit data jasa. Nah, kita di sini pilih edit jasa. Nah, kita akan setelah mengedit lalu disimpan, akan data tabelnya akan berubah lalu selesai. Yang alur ketiga itu untuk menghapus, itu seperti yang di atas. Ini kita klik hapus lalu konfirmasi untuk menghapus. Nah, tabel akan diperbaharui. Langsung saja klik data jasa. Nah, untuk seperti alur yang pertama ini kita tambah jasanya, kita tulis harganya misalnya jika sudah klik simpan. Nah, ini ada jika tambah jasa berhasil, klik OK. Nah, di sini sudah ada. Nah, untuk selanjutnya untuk alur yang kedua kita mengedit. Klik edit lalu misalnya kita ganti harganya. Nah, setelah itu upgrade. Nah, ini sudah berganti. Untuk alur yang ketiga itu hapus. Stepnya seperti awal, login terlebih dahulu kayak yang sebelumnya tadi, lalu klik di barang dan jasa, masuk ke data jasa, lalu klik hapus. Nah, jika ingin dihapus, klik OK, dan tidak ingin dihapus, batalkan. Untuk codingannya, di sini kita dapat mengedit, hapus, tambah. Jadi hasilnya di bagian data. Hasilnya kita berhasil untuk menambah, mengedit, atau menghapus data jasa. Test case yang ketujuh, pengujian transaksi. Identifikasi komponen yang akan diuji pada tahap ini dengan menetapkan terlebih dahulu bagian mana yang menjadi fokus pengujian dan dibuatkan flowchart untuk proses pengujiannya. Sini ada mulai, login sebagai admin, terus ke menu transaksi, lalu ke data transaksi, tampilkan daftar transaksi, pilih transaksi, kita bisa melihat detail transaksinya, lalu selesai. Plot semua kemungkinan jalan programnya, yaitu ada satu alur di sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login sebagai admin, lalu navigasi ke transaksi, pilih data transaksi, pilih daftar transaksi, pilih transaksi, kita lihat detail di sini, lalu selesai. Untuk tampilannya kita pilih transaksi seperti yang sudah tadi dijelaskan alurnya, data transaksi. Nah, ini tampilannya, ini misalnya ada tanggalnya. Nah, ini kita klik detail. Nah, ini untuk detail transaksinya kita bisa mencari. Codingannya kita bisa mengedit seperti formatnya. Untuk hasilnya kita berhasil menyimpan data transaksi. Tampilan database-nya di sini seperti admin, barang, kasir, ada konsumen, supplier, terus data-data barang. Kita bisa merubahnya juga di sini. Seperti admin untuk kayak masuk ke username-nya, lalu passwordnya ada. Nah, ini untuk barang jasanya yang seperti tadi kita udah tambahkan. Untuk
Poin yang ketiga, contoh kasus yang relevan yaitu yang sederhana, pengelolaan data barang di bengkel. Misalnya admin menambahkan barang baru filter udara dengan harga 50.000 dengan stok 20 unit. Admin mengklik tombol tambah, mengisi form, lalu menyimpannya. Sistem memverifikasi data dan menampilkan filter udara di tabel. Admin mencari barang menggunakan fitur pencarian, lalu melakukan koreksi stok menjadi 25 unit, menggunakan tombol edit jika data tidak diperlukan. Admin bisa menghapusnya dengan tombol hapus. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada topik pengujian perangkat lunak sistem bengkel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.